Halo semuanya, pada pelajaran PKN hari ini kita akan belajar mengenai arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan perwujudan dan penerapannya banyak sekali mengalami pasang surut. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus kita pertahankan. Mempertahankan Pancasila berarti tidak mengubah, menghapus dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Ya. Mempertahankan Pancasila mengandung arti bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pengamalan dan penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter bangsa yang bermoral Pancasila, sehingga dapat membentuk warga negara yang cinta terhadap bangsa dan negaranya. Ya, mempertahankan Pancasila juga sebagai dasar mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki arti penting bahwa Pancasila berfungsi dan berperan sebagai pondasi dasar yang kokoh dalam berdirinya Indonesia guna membentuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Nah, mempertahankan Pancasila, ya. Jika kita tidak mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, maka persatuan dan kesatuan bangsa dan negara akan ikut roboh. Hal ini berarti NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia akan sulit dipertahankan. Nah, sebagai pemersatu bangsa, Pancasila mutlak diperlukan oleh seluruh generasi bangsa. Jadi, arti penting Pancasila sebagai dasar negara itu ada 3 poin di sini ya, perlu kalian pahami. Yang pertama, Pancasila dipergunakan sebagai dasar fundamen untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai pedoman bagi bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui realisasi pembangunan serta menjadi alat pemersatu bangsa. Nah, demikian pula mempertahankan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki arti penting bahwa Pancasila berfungsi dan berperan sebagai tolok ukur pedoman dan panduan hidup masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bila tidak dipertahankan, maka kita akan kehilangan arah dan pedoman dalam bertingkah laku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Nah, berdasarkan pemahaman arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup, nah itu ada 3 poin penting yang harus kita pahami, yaitu sebagai konsepsi dasar atau gagasan akan suatu tatanan kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai tolak ukur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, sebagai penuntun kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, demikian arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kita berlanjut ke dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan nilai. Nilai atau value ya merupakan salah satu pokok pembahasan dalam cabang ilmu filsafat, yaitu berhubungan dengan filsafat nilai, yang menunjuk pada kata benda abstrak yang artinya keberhargaan, kebaikan, atau kebaikan, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Ya. Sedangkan dalam Dictionary of Sociology and Health Science, ya, memiliki arti yaitu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari benda itu sendiri menyebabkan ketertarikan minat seseorang atau kelompok. Pada hakikatnya, nilai merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek dan tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya, bukan melekat pada objek itu sendiri. Nah, misalnya ya seperti bunga itu indah, berarti keindahan itu melekat pada bunga. Nah, begitu juga dengan perbuatan yang pada manusia yang melanggar susila. Berarti kesusilaan itu sifat atau kualitas yang melekat pada perbuatan. Contoh lain yaitu seperti bersih,
tertib, disiplin, jujur, dan yang lain sebagainya. Nah, dalam menimbang subjek, si penilai dipengaruhi oleh unsur-unsur jasmani, akal, perasaan, kehendak, dan kepercayaan, seperti keputusan yang menyatakan berguna atau merugikan, benar atau salah, indah atau jelek, baik atau buruk, dan sebagainya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dengan demikian, sesuatu yang dikatakan bernilai jika sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan lain sebagainya. Nah, jika berbicara tentang nilai, sebenarnya lebih mengarah kepada hal-hal yang ideal, harapan, tambahan, atau cita-cita. Istilah ini yang dinamakan dengan dasolen, yang menjadi dasar perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara itu ada 3 poin penting. Yang pertama, berisi nilai-nilai dasar yang merupakan prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Ini yang disebut sebagai nilai dasar. Yang kedua, memberikan arah, kebijakan, dan tujuan, termasuk pelaksanaannya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ini yang disebut sebagai nilai instrumental. Yang ketiga, menjadi dasar merealisasikan hidup berbangsa dan bernegara, serta melakukan perbaikan sesuai zaman dan ilmu pengetahuan. Ini yang disebut sebagai nilai praktisnya. Kemudian, nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, tahukah kamu bahwa dasar negara Indonesia ini merupakan penjelmaan dari nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat sejak zaman dulu, sebelum Pancasila ini disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai ini sudah melekat sejak lama dan telah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup. Nah, nilai-nilai tadilah yang kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri bangsa untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia melalui sidang BPUPKI yang kemudian disahkan pada sidang PPKI. Berlanjut ke nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Ya, untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh, diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, kita mulai dari zaman Kerajaan Kutai. Nah, dalam aspek kepemimpinan, ya, zaman Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan pertama yang ada di Indonesia, ya, yang didirikan oleh Aswawarman, ya, keturunan dari Kudungga. Ya, dalam kepemimpinannya ini, raja menerapkan nilai sosial, politik, dan ketuhanan sebagai tali pengikat kewibawaan kerajaan. Raja di sini benar-benar melayani dan memerhatikan kesejahteraan rakyat. Kita berlanjut ke zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan berbasis maritim, ya, bergerak pada maritim. Nah, ini merupakan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha. Dalam hal pemerintahan, pihak kerajaan telah menerapkan sistem perpajakan. Ada petugas penarik pajak dan pengurus pajaknya, serta petugas khusus yang mengurus harta benda kerajaan. Rohaniawan menjadi pengawas teknik bangunan-bangunan dan patung-patung suci. Sehingga pada saat itu kerajaan menjalankan sistem negaranya tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Agama dan kebudayaan dikembangkan ke seluruh wilayah kekuasaannya dan difasilitasi dengan pendirian perguruan tinggi terkenal di Asia. Jadi pada masa Kerajaan Sriwijaya sudah menerapkan cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara. Dalam hal ini kerajaan seperti yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Kita berlanjut ke zaman sebelum Majapahit. Di sini adalah zaman setelah Sriwijaya dan sebelum Majapahit. Seperti misalnya Mataram kuno, ya. Sifat kegotong royongan, religius, penciptaan seni budaya, serta penghormatan pada para leluhurnya masih terus dikembangkan dan dilestarikan sehingga toleransi antar umat beragama dan antar anggota masyarakat tetap terjaga. Ya. Sikap dan perilaku serta tutur kata yang santun menjadi dasar pergaulan di antara masyarakat. Ya, walaupun penguasa wilayah kerajaan silih berganti, tapi masyarakat tetap menjalani kehidupan keagamaan dan sosial masyarakatnya dengan patuh sesuai dengan aturan. Ya, misalnya dalam hal ini contohnya seperti dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ya, Borobudur ini adalah candi Buddha dan Prambanan candi Hindu. Nah, jadi pada saat itu toleransi beragama itu sudah dikenal. Sebelum lanjut ke zaman Kerajaan Majapahit. Nah,
Zaman kerajaan Majapahit ini tumbuh dan berkembang berbagai agama dan aliran kepercayaan, termasuk Islam sendiri itu sudah mulai masuk ya, walaupun masih sedikit. Walaupun begitu, kehidupan masyarakatnya tuh masih tetap saling menghormati antar umat beragama. Agama Buddha pun juga masih ada di sini, dan Hindu pun tetap menjadi yang mayoritas. Lanjut ke zaman penjajahan, di mana pada saat itu adalah bangsa-bangsa Eropa itu mulai masuk ke wilayah Nusantara. Awalnya itu mereka berdagang, tapi kemudian mulai menguasai dan bahkan melanggar unsur-unsur ikut campur dalam unsur-unsur religius dan adat istiadat dan budaya masyarakat Nusantara, sehingga mendapat banyak perlawanan dari berbagai masyarakat di Nusantara. Ya, mereka itu banyak ikut campur. Nah, mulai dari sinilah sifat kebersamaan dan gotong royong di antara masyarakat itu mulai dipecah belah dan diadu domba. Nilai-nilai religius dan budayaan mulai digeser dengan masukan budaya-budaya barat. Ya. Lanjut ke zaman kebangkitan hingga kemerdekaan. Nah, ditandai dengan ada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 menjadi awal sejarah perjuangan yang modern dan bersifat nasional. Jadi sebelumnya pada masa penjajahan itu perjuangannya bersifat kedaerahan, tetapi pada masa pergerakan atau kebangkitan nasional itu mulai mengenal perjuangan tidak hanya bersifat fisik, namun juga lebih modern seperti melalui organisasi-organisasi. Ya, puncaknya adalah pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1908. Ya. Nah, setelah kemerdekaan, jika kita memperhatikan secara menyeluruh, ya, masyarakat ini masih menunjukkan nilai-nilai budaya adat istiadat keagamaannya, walaupun ada beberapa nilai tradisi yang mulai luntur. Walaupun begitu, masih bisa dilekatkan kembali dengan faktor-faktor identitas bangsa. Walaupun sekarang kita memasuki era globalisasi, era industri modern ya, tetapi kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai tradisi adat istiadat kita, karena itu adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Iya, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.